Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk beraktivitas. Allah memberikan kita kemudahan untuk bangun lebih awal. Yang kita mulai aktivitas hari ini dengan rangkaian ibadah dan ketaatan. Semoga Allah berkenan membimbing kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan di sisa hari berikutnya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kaum muslimin umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan Sirah Nabawiyah, materi Sirah Nabawiyah. Dan materi ini kita akan lebih banyak membahas mengenai pengkhianatan orang-orang Yahudi. Karena inilah timing, inilah waktu di mana mereka menunjukkan wajah mereka yang asli. Dan kalau kita melihat kejadian demi kejadian yang mereka alami bersama dengan Rasulullah SAW, kita boleh dan kita bisa menyimpulkan karena memang mereka itu adalah bangsa yang suka berkhianat dengan perjanjian, bangsa yang suka berbuat onar, dan itu fakta. Sejarah mencatat waktu demi waktu pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Kepada Rasulullah saja mereka berani ingkar janji, mereka berani melakukan pengkhianatan, apalagi dengan umat beliau. Karena hari ini keturunannya itu enggak jauh beda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh moyangnya dahulu. Berawal dari pengusiran Bani Nadir. Rasulullah memberikan waktu 10 hari untuk Bani Nadir ini keluar. Kenapa diusir? Karena mereka punya niat jahat, padahal mereka sudah melakukan perjanjian dengan Nabi. Mereka punya niat jahat untuk membunuh Nabi. Dan Rasulullah hampir saja terjebak dengan undangan mereka, sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan informasi kepada beliau. Dari sini kita tahu kalau ternyata Rasulullah itu tidak mengetahui perkara gaib jamaah. Hampir saja Rasulullah itu tidak bisa lepas dari lemparan batu orang Bani Nadir. Kalaulah bukan karena malaikat Jibril yang turun kemudian memberikan informasi kepada beliau, ya mungkin kita mendapati sirah bahwa beliau sudah wafat di tangan orang Yahudi. Tapi cepat sekali kejadiannya, kemudian malaikat Jibril itu turun dan beliau sallallahu alaihi wasallam lantas buru-buru bangun dan pergi meninggalkan tempat itu. Coba Pak bayangkan, seorang nabi yang kedatangannya sudah diinformasikan di kitab suci mereka, di Taurat. Tapi Rasulullah disembunyikan oleh Allah satu hal. Hanya satu, sisanya Allah jelaskan semua di dalam kitab suci mereka, yaitu asal muasal beliau. Seorang nabi dan mereka tahu konsekuensi ketika membunuh nabi. Karena tidak sedikit nabi dari golongan Bani Israel yang sudah wafat di tangan mereka. Kok enggak merasa bersalah ya, membunuh satu orang saja, faka'an nama qatalan nasa jami'a. Dia seolah-olah telah membunuh banyak orang. Ini yang mau dibunuh nabi. Nabi yang jelas-jelas mereka tahu, mereka mendapati di dalam kitab sucinya mendapatkan ya
penjelasan yang rinci bahwa beliau itu punya khatamun nubuwah, beliau itu yatim dari sejak lahir, kemudian beliau punya nasab yang bagus, dan banyak hal yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Tapi hendak mereka bunuh karena hasad, karena dengki. Dengki kepada beliau karena risalah kenapa harus diberikan kepada orang Arab bukan kepada keturunan Bani Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengultimatum 10 hari silakan keluar dari Madinah. Kalau kalian tidak keluar dari Madinah, ya terpaksa beliau memberikan tindakan tegas karena sudah membahayakan. Karena mengikat perjanjian kok. Kecuali kalau tidak ada perjanjian. Mereka mengikat perjanjian dengan Nabi kok malah mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya mereka itu mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mereka diusir dari Madinah. Mereka harus keluar. Mereka cari pemukiman yang lain. Namun karena hasutan beberapa orang, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjanjikan pertolongan, yaitu dari Bani Quraidah dan juga Bani Ghatafan. Mereka siap membackup, mereka siap membela Bani Nadir ini. Maka mereka jadi berani. Setelah 10 hari waktu yang diberikan oleh Nabi, mereka tak kunjung keluar. Ini nantang. Mereka siap adu senjata dengan Rasulullah di dalam kota, perang kota. Pada akhirnya kemudian janji bantuan yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay dengan Bani Quraidah dan juga dengan Ghatafan, suku yang ada di sekitar Madinah, janji tinggal janji. Dia ditinggal begitu saja. Akhirnya kemudian mereka diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diabadikan di dalam surah Al-Ahsyar. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kata Abdullah bin Ubay, lanakhrujanna ma'akum, kita akan sama-sama susah senang bersama, kata dia. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami sama sekali tidak akan pernah patuh kepada mereka. Wa in qutiltum lanansurannakum. Dan kalau kalian diperangi, kami benar-benar akan memberikan pertolongan. Menggunakan lam taukid lagi. Lanansurannakum. La nan surannakum. Lam taukid dan nun taukid. Ini menunjukkan penekanan, dan orang Arab itu kalau sudah ngomong atau berbicara dengan menggunakan penekanan itu lebih mirip, lebih dekat kepada sumpah. Tapi bukan sumpah ya, kalau sumpah itu ada kafarotnya. Jadi kalau mereka lanang surannakum, siapa tidak percaya? Dia sudah menggunakan lam taukid dan nun taukid. La nan suran, ini nun taukid, nakum, sungguh benar-benar kami akan menolong kalian. Percaya saja Bani Nadir dengan janji manis tersebut. Pada akhirnya kemudian jamaah mereka juga yang menerima akibatnya. Akhirnya kemudian Rasulullah berangkat bersama dengan beberapa orang sahabat, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat senior yang lain, untuk mengerahkan pasukan mengepung perkampungan Bani Nadir. Masih di dalam kota Madinah, karena Madinah itu lebar. Kemudian sampai di sana Rasulullah mengepung selama beberapa hari. Beliau menebangi untuk membuat gentar musuh. Beliau membakar beberapa rumput sehingga kemudian mereka gentar, dan akhirnya kemudian mereka menyerah. Dan itu terjadi setelah 15 hari pengepungan. Masya Allah, lama juga, 15 hari Pak, 2 minggu dikepung. Ini benar-benar buang-buang waktu mereka. Tapi apalah daya, orang-orang seperti ini kalau tidak segera dituntaskan, tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi duri, hanya akan mengganggu kaum muslimin yang ada di Madinah. Itu kejadian terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun keempat Hijriah. Bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Kemudian beberapa bulan setelahnya, yaitu bulan Sya'ban, 2 bulan atau 3 bulan setelahnya, masih di tahun yang sama, tahun keempat Hijriah, lagi-lagi Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan sebanyak 1.500 untuk dibawa ke medan Badar, Badar kedua. Jadi ada dua sesi Badar. Badar yang pertama Badar Kubro, ini Badar yang kedua. Dan ini memang ketika sudah sampai di tahun keempat Hijriah, sampai nanti menjelang Fathu Mekah atau bahkan setelah Fathu Mekah menjelang beliau wafat, itu banyak peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Karena beliau harus tamkin, beliau harus menguatkan kota Madinah yang saat itu sudah menjadi ibu kota negara Islam pada saat itu. Kalau tidak diselesaikan, orang-orang yang punya niatan jelek dikhawatirkan di kemudian hari, ya,
mereka akan menjadi duri. Latar belakang terjadinya ini adalah perjanjian mereka. Jadi ketika Badar pertama, mereka sudah saling janji nanti kita akan ketemu. Kita akan ketemu lagi di tempat yang sama. Maka Rasulullah kemudian menanggapi janji tersebut. Setelah Badar kemudian Uhud, karena mereka punya ambisi yang besar untuk meluluh lantakan kaum muslimin, orang-orang Quraisy ini. Sampai kemudian Rasulullah mengumpulkan 1.500 orang-orang Mekah dikumpulkan dipimpin oleh Abu Sufyan dengan membawa ribuan tentunya. Qaddarallah, sampai di tengah jalan Abu Sufyan berubah pikiran. Kenapa berubah pikiran? Ya mungkin dia melihat trauma di masa lalu. Ya, traumanya adalah di Badar. Karena Badar itu menyisakan luka bagi mereka. Ya, tempat yang sama pernah terjadi pertempuran besar yang menyebabkan kolega-koleganya, dedengkot-dedengkotnya itu juga tewas. Jangan-jangan nanti umur saya nggak panjang, kata Abu Sufyan. Kita kan nggak pernah tahu. Wong dulu di Badar saja jumlah mereka masih 300. Sekarang jumlah mereka sudah 1.500. Bisa amsyong katanya. Akhirnya kemudian dia putar balik. Lagi-lagi tidak terjadi. Tapi Rasulullah sudah mengarahkan dan sudah menuju ke arah Badar. Sampai beliau dapat informasi, kemudian mereka sudah putar balik dan akhirnya Rasulullah pun juga pulang ke Madinah, ya, tidak terjadi pertempuran. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, masih di waktu yang berdekatan ada perang Daumatul Jandal namanya. Daumatul Jandal ini sebuah wilayah yang terletak di Syam, wilayah Syam. Syam itu sekarang menjadi negara Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan. Jauh, cukup jauh sebetulnya. Dan ini dulu kekuasaan Romawi. Wilayah ini menjadi kekuasaan Romawi. Tapi yang menjadi soal itu adalah ketika mereka berkumpul di titik ini, kemudian mereka melakukan perampokan, mereka melakukan begal. Setiap kafilah datang dan jumlah mereka terus bertambah banyak. Informasi sampai kepada beliau bahwa mereka akan menjadikan Madinah sebagai tujuan berikutnya untuk dijatuhkan. Dan mereka sudah mengumpulkan beberapa pasukan. Maka segera Rasulullah kemudian merespon. Jadi beliau itu cepat, Pak. Begitu informasi dan informasinya valid, kemudian beliau SAW langsung mengumpulkan pasukan. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita, ya. Bukan dalam hal perangnya, tidak. Respon cepat beliau ketika menyelesaikan berbagai masalah. Jadi kalau ada masalah di yayasan misalkan, ada masalah di kepengurusan atau di sekolah misalkan kalau bekerja di sekolah, segera diselesaikan. Karena jika dibiarkan itu nanti akan berlarut-larut dan masalah ini akan melebar kemana-mana. Baru beliau mendengar informasinya valid, langsung dikumpulkan 1.000 orang. Dan kemudian beliau menuju ke daerah tersebut, Jumatul Jandal. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak loh, Pak. Jumlah mereka itu mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya kaum muslimin. Tapi karena mereka diserang oleh Rasulullah, ya. Jadi begitu mereka sedang mempersiapkan, Rasulullah sudah di tengah jalan. Kan kaget loh, udah di tengah jalan aja nih. Tapi wakilnya, realnya mereka nggak tahu jumlah muslimin. Dan dengan cara seperti inilah strategi Nabi mengejutkan mereka. Satu, meminimalisir korban. agar tidak terjadi pertumpahan darah korban, meminimalisir. Yang kedua, ini strategi beliau. Sebelum mereka menyerang, kita duluan yang menyerang ketika informasinya sudah valid. Akhirnya sesampainya di perkampungan Daumatul Jandal, mereka lari morat-marit, mereka lari terbirit-birit, dan mereka meninggalkan harta rampasan perang yang tidak sedikit, cukup banyak. Karena itu adalah sebuah perkampungan begal yang kemudian oleh Rasulullah SAW dibebaskan tempat itu dari para begal. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk pada peristiwa yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Mohon maaf, saya lagi kurang sehat, makanya tadi saya nggak keluar untuk ngimami. Mohon maaf sekali Pak Pengurus. Kemarin itu saya menggigil, Pak. Alhamdulillah posisi sudah di Tangerang. Kalau masih di rumah mungkin saya batalkan kajian pagi hari ini. Saya dari habis maghrib, dari sore malah itu tidur aja karena pusing sekali dan greges badan saya. Sampai alhamdulillah nyari obat di
Ini cukup lengkap ini minimartnya. Nyari obat di sana dapat, langsung minum, tidur, sudah agak mendingan ini. Jadi suaranya agak-agak serak, ada agak batuk. Kemudian pada tahun yang kelima Hijriah, ada kejadian apa di tahun ini? Biasa, ini terjadi karena ulahnya Yahudi. Kejadian perang Ahzab itu terjadi karena otaknya itu adalah orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? 20 tokoh Yahudi, lagi-lagi Bani Nadir. Bani Nadir ini kan sudah diusir, tapi mereka masih nggak terima. Apa yang mereka lakukan? Datang ke Mekah ternyata. Mereka ngelobi pembesar Mekah, ayo, ini Muhammad ini sudah makin kuat ini, bahaya kalau tidak segera dituntaskan. Kemudian dia ngelobi lagi ke Gotafan, kemudian dia melobi lagi ke suku Bani Quraidah. Bani Quraidah itu masih di dalam suku Yahudi yang mereka masih berada di dalam kota Madinah. Akhirnya disambutlah permintaan mereka, akan dikirim bala bantuan. Lagi-lagi informasi itu sampai kepada Nabi, cuma di sini nggak dijelaskan. Sampainya itu karena wahyu atau sampainya itu berkat informasi salah seorang sahabat. Ketika itu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu beliau mendapatkan informasi langsung beliau kumpulkan para sahabat. Ini pelajaran yang lain. Beliau selalu menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Dan ini menjadi kunci sebetulnya. Petunjuk beliau dalam menyelesaikan masalah terhadap urusan kaum muslimin, apalagi masalah yang genting menyangkut keamanan dan nyawa. Beliau selalu kumpulkan para sahabat. Untuk apa? Musyawarah, kita cari jalan keluarnya. Sebagaimana Badar dulu jamaah. Badar pun beliau juga bermusyawarah. Apa kita pulang saja? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, berjalanlah sesuai dengan perintah Allah. Kalau memang Allah memerintahkan seperti ini, kami tidak akan mengatakan sebagaimana Musa kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, hai Musa. Kami nunggu saja di sini. Kalau kamu menang, kami ikut bersorak-sorai. Kalau kamu kalah, kami lari duluan. Ini mental Yahudi memang seperti itu. Mereka selalu mencari keuntungan. Jamaah, kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Terjadilah dialog yang cukup alot antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Sampai kemudian ada yang mengusulkan. Kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang biasa, Pak. Jadi sebelum Rasulullah diutus, Salman Al-Farisi ini adalah seorang penganut Injil. Beliau punya guru spiritual di daerahnya Persia sana. Apa yang terjadi? Beliau ngaji, beliau belajar. Beliau adalah seorang penganut agama yang bagus memang. Sampai kemudian setelah bertahun-tahun belajar dengan guru spiritualnya yang menggunakan kitab Injil pada saat itu, karena Quran belum turun, gurunya kemudian mengatakan, tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan, semua ilmu sudah kamu serap. Beliau bingung lah, terus nanti saya belajar dengan siapa? Kalau kamu mau, tidak lama lagi akan ada kedatangan seorang nabi yang diutus untuk menutup risalah para nabi. Tuh lihat, bahkan seorang pendeta yang di dalam Injilnya itu pun diinformasikan mengenai kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau tinggal? Di sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Keluhnya itu. Akhirnya beliau pergi, beliau siapkan perbekalan, beliau ambil onta, kemudian beliau melakukan perjalanan dari Persia. Cukup jauh, menempuh perjalanan padang pasir bermil-mil, puluhan mil, sampai kemudian beliau di kota Madinah. Ketika beliau sampai di kota Madinah, bingung beliau. Mana ya nabinya? Kok nggak ada orang yang diberikan ciri-ciri yang sama? Kemudian beliau bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pas ketemunya dengan sahabat Ali. Anda dari mana? Saya dari Persia. Apa tujuannya? Saya mendengar informasi ada seorang nabi yang diutus. Yang beliau itu diberikan tanda-tanda seperti ini. Dan kemudian beliau menutup risalah para nabi sebelumnya. Kemudian diantar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali tidak langsung menyebut beliau itu. Enggak. Akhirnya beliau menemukan ada seorang yang dikerumuni oleh beberapa orang. Ini ngetes ceritanya. Jadi Salman Al-Farisi ini ngetes apakah betul orang ini adalah nabi.
Yang pertama yang beliau tes adalah bahwa Nabi itu tidak menerima sedekah. Itu informasi yang didapatkan dari guru spiritualnya. Beliau tidak makan sedekah, tapi beliau makan dari hadiah. Maka ketika ada seorang sahabat yang datang membawa kurma, Pak, satu gantang begitu. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah mal saya, zakat mal. Ya karena nisab mal, haulnya mal itu kan nggak mesti Ramadan, tergantung ketemunya setahun, haul itu dari bulan ke bulan berapa. Maka kemudian Rasulullah mempersilahkan para sahabatnya untuk makan. Beliau sebiji pun nggak makan. Oh, sudah 50%. Kemudian nggak lama ada sahabat lagi yang datang. Beliau membawa sama kurma, karena makanan favorit di sana itu kurma. Nyari ayam padang nggak ada di sana. Diberikan kepada Rasulullah, hadhihi hadiyatan lakum. Ini hadiah. Nah, ketika itu hadiah akadnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ikut makan. Kenapa Pak Rasulullah tidak makan dari harta sedekah? Kenapa Rasulullah tidak mengambil dari Rasulullah dan ahlul baitnya dan keluarga beliau, termasuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, tidak makan dari harta sedekah? Karena Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari orang-orang kaya itu sedekatan, zakat mal. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Niscaya harta ini bisa membersihkan harta dia. Wa tuzakkihim biha, kemudian juga mensucikan jiwamu. Berarti kalau ada ini kita bersihkan, yang dikeluarkan atau yang diambil dari sesuatu yang dibersihkan itu kotor enggak, Pak? Kotor. Karena itu adalah harta yang kita miliki itu masih ada kotorannya, Pak. Maka diperlukan dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya untuk membersihkan harta ini. Kotornya di mana, Ustaz? Wong duit saya baru semua dari bank. Bukan makna hakiki seperti itu. Maknawi. Jadi, mohon maaf, boleh jadi kita dapat transferan dari orang yang tidak dikenal. Kemudian kita dapat harta syubhat. Kita dapat dari mungkin, mohon maaf, ada yang pesan sama kita sesuatu, kemudian harusnya kembalinya 20.000, kita kembaliin 15.000 atau 18.000. Keselip, salah mungkin istri kita, enggak tahu harganya istri kita. Nah, yang seperti ini kan tanpa sepengetahuan dan di luar kemampuan kita, harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Yang dikeluarkan enggak banyak, 2,5%. Sedangkan Rasulullah dan keluarganya Ahlul Bait itu tidak makan dari harta sedekah karena itu adalah kotoran. Dalam tanda kutip itu adalah kotoran dari harta. Makanya ketika beliau diberikan hadiah, beliau ambil. Tapi kalau sedekah tidak. Makanya Rasulullah tidak pernah mengambil harta zakat. Rasulullah tidak pernah mengambil zakat fitri. Rasulullah tidak pernah mengambil dari harta zakat mal. Karena itu semuanya adalah kotoran. Tapi kalau ghanimah, harta rampasan perang, iya bagian beliau 1/5 atau 20%. Hadiah, iya. Kemudian apa lagi? Hibah, ya beliau ambil hibah. Hanya sedekah saja yang tidak beliau ambil. Sedekah itu meliputi mal dan kemudian zakat fitri. Salman melihat, oh berarti benar informasi dari guru saya. Akhirnya ketika beliau diberikan kemudian kurma sebagai hadiah, beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Tanda pertama sudah didapatkan. Beliau melacak lagi. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua itu apa? Ini ada di dalam tubuh beliau, khotamun nubuwah. Tanda kenabian. Rasulullah sudah tahu, dari kejauhan beliau sudah tahu kalau orang ini sedang mencari kebenaran. Maka selesai majelis itu, beliau dipanggil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tunjukkan di sini di punggung beliau itu ada tanda kenabian semacam orang Jawa bilang tuh andeng-andeng, Pak. Andeng-andeng itu apa, Pak ya? Bahasa Indonesianya. Ya, toh apa itu? Ya semacam itu, semacam tompel begitu. Tapi besarnya sebesar telur burung unta, mungkin segini gedenya. Enggak biasa orang punya seperti itu. Tapi itu tanda kenabian betul, khusus untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dibuka sama Rasul, oh benar. Maka beliau adalah seorang nabi dan seorang Rasul. Akhirnya belum kemudian mengucap 2 kalimat syahadat. Hebat ini orang. Datang jauh-jauh hanya untuk mencari kebenaran. Jauh sekali loh Pak, dari Persia. Nah,
Akhirnya kemudian Rasulullah bermusyawarah untuk bagaimana menghalau pasukan gabungan dari suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Karena ada yang menghasut yaitu Bani Nadir. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa usulan kemudian ditolak. Salman Al-Farisi angkat bicara, "Ya Rasul, kami orang-orang Persia itu punya kebiasaan. Kebiasaan itu adalah ketika kami dikepung oleh lawan di sebuah kota, maka kami membuat parit," kata Salman Al-Farisi. Nggak masuk akal betul. Buat parit. 40 hasta loh Pak. 40 hasta itu berapa meter? Satu hasta itu segini. Lebar 40 hasta, dalamnya 40 hasta. Agar tidak bisa dilewati oleh kuda. Ini sekitar semeter kan Pak. 40 hasta itu berarti 20 meter loh Pak. Waktu itu belum ada begu. Belum ada traktor. Belum ada alat-alat berat. Lebarnya 20, karena kuda nggak bisa melewati 20 meter. Ya kalau cuma 3 meter, 4 meter ngapain capek-capek. Ya kan, loncat begitu doang. Ini kan mengantisipasi agar musuh tidak masuk. Dalamnya juga 20 meter. 20 meter loh ya. Ini aja berapa meter ini? Ini 5 meter mungkin. Sampai atas sana ada Kak 10 meter ya Pak Haji ya? 10 meter. Subhanallah, 10 meter loh Pak, segini Pak. Itu 20 meter. Karena memang tujuannya menghalau. Dan tidak semua kota Madinah itu digali Pak. Hanya yang terbuka saja. Kalau Bapak berkesempatan umroh, Madinah itu kan dikelilingi oleh perbukitan, dataran tinggi. Kemudian Madinah itu di wilayah yang terbuka di kota Madinah itu hanya di bagian utara. Bagian utaranya Madinah. Nah itu yang kemudian digali oleh Rasulullah SAW. Di bagian yang lain sudah dikelilingi oleh bukit. Makanya Madinah itu disebut adalah benteng. Kanan kiri mereka nggak mungkin lewat bukit. Ya, turunnya bagaimana? Yang ada kemudian kaum muslimin sudah siap di bawah, ditembaki pakai panah, selesai. Mereka nggak akan mengambil resiko. Bahkan orang yang cerdas dalam hal militer nggak akan mengambil posisi melewati bukit. Karena bukitnya juga batunya batu-batu keras semua, curam. Akhirnya kemudian Rasulullah membuat parit. Dan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak kejadian menarik. Ya, ada banyak kejadian menarik yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah ikut turun tangan. Coba, seorang pemimpin Nabi dan Rasul ikut turun tangan membuat parit. Nggak ada gengsi-gengsinya beliau. Ya kan sekarang kan, ayo kerjain anak buahnya misalkan. Ini beliau katanya masing-masing kan sudah ada job desk-nya begitu. Rasulullah enggak, karena ini adalah menyangkut keamanan kita semua. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikut turun juga menggali parit. Sampai kemudian beliau menyenandungkan syair, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Untuk menyemangati bahwa apa yang kalian lakukan ini, setiap debu, setiap peluh yang menetes, kemudian luka yang didapatkan karena melakukan amal jamaah ini akan menjadi pemberat timbangan nanti di akhirat. Setiap batu yang Bapak letakkan untuk membangun masjid, batu itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Setiap semen yang Bapak angkat, setiap pasir yang Bapak bawa dari belakang sana kemudian untuk kerja jama'i untuk menyelesaikan masjid ini, semuanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, beliau fulan dulu ikut membangun dan ikut merampungkan proyek renovasi masjid. Dan Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabatnya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Kemudian para sahabat bersenandung syair juga, saling saut menyaut. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang menemukan batu yang cukup besar. Beliau tidak sanggup untuk memecahnya. Sampai dipanggillah kemudian Rasulullah SAW, dan kemudian beliau pukul batu itu. Keluar kilat, Allahu Akbar, beliau bertakbir. Yang kedua, dipukul lagi, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, keluar kilat, dipukul lagi. Kemudian Pak sahabat tadi melihat, ya Rasul, apa yang Anda lakukan? Kenapa kemudian takbir? Sesungguhnya aku melihat ketika kilatan pertama, kelak umatku akan Allah anugerahi
kekuasaan Romawi yang ada di Syam. Kaisar bahasanya. Kisra dan Kaisar yang ada di wilayah Syam. Kemudian beliau, sahabat-sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah agar kami diberikan kemampuan untuk menggapainya dan kemudian diberikan harta rampasan perang yang banyak. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bicaraan yang kedua adalah bahwa beliau beserta umatnya kelak dakwahnya itu akan sampai ke wilayah Persia, Madain. Karena wilayah Madain ke sana itu adalah wilayah Persia. Al-Qasr Al-Ahmar, istana merahnya kerajaan Persia. Dan kemudian Rasulullah mendoakan agar itu dapat didapatkan oleh umatnya. Kemudian yang ketiga, beliau diperlihatkan oleh Allah di kilatan yang ketiga wilayah wilayah Yaman, Pak. Dan kemudian wilayah Yaman ini benar-benar masuk ke dalam pelukan Islam dengan pemeluknya atau masyarakatnya banyak yang memeluk Islam. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, itu bukan Yaman yang ketiga, tapi Habasyah. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama satu benar, dua benar, Romawi dan Persia. Kemudian yang ketiga adalah Yaman. Riwayat kedua yang saya dapatkan, yang pertama adalah Persia, yang kedua adalah Romawi, yang ketiga adalah wilayah Habasyah. Habasyah itu wilayah Ethiopia, benua Afrika. Jadi ada dua riwayat dan dua-duanya adalah riwayat yang sahih dan memang benar. Setelah itu kemudian kaum muslimin bisa menginjakkan kaki kedua atau ke tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Salah satu komandannya adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ada cerita menarik. Ada cerita menarik dari sahabat Uqbah bin Amir. Beliau ditugasi oleh waktu itu masih Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan ternyata Islam sudah sampai tanah Mesir. Islam sudah sampai tanah Ethiopia atau Habasyah, tempat hijrah yang pertama. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ditugasi untuk menyampaikan dakwah. Kita tahu Afrika itu hutan semuanya, Pak. Ada penduduk tapi sedikit. Wallahu alam, dengan cerita ini apakah benar Islam yang lebih dulu masuk ke wilayah sana? Karena ini terjadi kan masih sahabat Umar itu kan masih sekitar tahun 10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah, artinya itu belum terlalu lama. Jadi masih 1400 sekian atau 1600 ya, bukan 1600, 700 Masehi. Tahun 700 Masehi. Tahun 700 Masehi lebih sedikit, itu ternyata Islam sudah masuk ke wilayah Afrika. Ini diceritakan oleh Imam Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Ketika beliau memasuki tempat ini, negeri antah berantah, ya namanya tugas, mau bagaimana? Beliau diperintahkan untuk membangun kawasan di sana dan kemudian mendakwahkan Islam. Maka hal aneh yang beliau temui adalah hutan. Lewat apa? Lewat jalur laut. Bersama dengan pasukannya, kemudian beliau mendapati hutan dari ujung ke ujung. Kata beliau, pasti ada hewan-hewan. Pasti ada hewan-hewan buas. Dan ini membahayakan nanti kalau dijadikan pemukiman, hewan-hewan buas ini belum dievakuasi. Cara evakuasinya unik, Pak. Caranya adalah, ini memang sekilas cerita yang gak masuk akal. Tapi karena yang menceritakan Imam Dzahabi, ya saya percaya. Dan itu karomah yang Allah berikan kepada para sahabat. Beliau sholat 2 rakaat. Selesai beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau menengadah tangan ke atas langit. Ya Rahman. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah tentaramu. Kami ini adalah tentara nabimu. Kami datang ke sini untuk menyampaikan la ilaha illallah agar tersebar ke seantero penjuru dunia, ke seluk-beluk ke tempat-tempat terpencil. Ya Allah, jika memang di dalam ini ada penghuni-penghuninya yang buas, ada penghuni-penghuninya yang haus dengan daging manusia, aku bermohon kepadamu ya Allah, pindahkan mereka. Gak lama kemudian, Pak, dari dalam arah hutan itu keluar. Ada singa, ada macan, ada buaya. Semuanya tuh kayak nurut gitu. Ini gak masuk akal ceritanya. Tapi karena yang terjadi pada seorang sahabat, ya kita percaya saja. Karena itu insya Allah cerita yang benar. Apalagi sampainya dengan jalur riwayat. Keluar semua, pindah mereka, Pak. Pindah tempat yang tidak menjadi pemukiman kaum muslimin. Keluar.
Tapi jangan coba-coba nanti dicoba ya, di rumah masuk ular kobra. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, keluarkan ular kobra ini dari kami. Kemudian kita nyari-nyari nggak pakai pelindung, dipatok nanti. Karena level kita beda dengan level sahabat ini. Dan banyak kita mendapatkan cerita-cerita bahwa para sahabat itu tauhid yang sudah dibangun oleh Nabi SAW itu ketika sempurna, ketika sudah totalitas, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit kisah mengenai batu besar yang dipecahkan oleh Nabi dan kemudian memunculkan kilat, yang setiap kilatan ini memiliki makna tersendiri, yang kemudian itu menjadi nubuah, menjadi berita kenabian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, setelah parit ini selesai dibangun dengan 40 hasta tinggi dan juga panjang, saat itulah waktu yang dinantikan tiba. Mereka datang, suku yang jumlahnya lebih dari 4.000, yang jumlahnya lebih dari 10.000. Ada Ghatafan, ada Quraisy dan beberapa suku yang ada di sekitar Madinah, yang mereka termasuk Bani Nadir, yang mereka menyimpan dendam dengan Nabi dan juga kaum muslimin. Cuman ketika mereka akan masuk ke kota Madinah lewat pintu utara, mereka kaget, loh ini apa? Cara seperti ini belum pernah kami dapatkan dalam ilmu militer. Akhirnya mereka kesal juga, sehari 2 hari mereka cari celah dengan kuda. Muteri parit, enggak ada celah sama sekali. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari Pak. Para sahabat ada di seberang parit, mereka siap-siap. Kalau ada yang turun tinggal ditembak. Ya kalau kudanya masuk kan beresiko. 20 meter. Itu berarti membuatnya berbulan-bulan. Iya, karena waktu itu alat yang digunakan seadanya. 40 hasta. Atau kalau enggak 40 hasta itu misalkan setengah meter, ya berarti sekitar 20 meteran. Sampai kemudian kesabarannya hilang. Bani Quraidah yang ada di dalam kemudian mereka mulai berbuat onar. Ini kemudian yang menjadi sebab Bani Quraidah juga diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Quraidah itu mulai gatel. Ini kok nggak ada progres sama sekali. Mereka mondar mandir aja di parit. Akhirnya kemudian mereka mengutus seseorang untuk masuk menyusup di bentengnya kaum wanita dan anak yang dijaga oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dan juga bibi beliau Sofiyah binti Abdul Muthalib. Tidak ada laki-laki yang ada di sana kecuali cuma satu, Hasan bin Thabit. Mereka kan nggak tahu karena Rasulullah memang tidak percaya dengan orang Yahudi, hanya yang menjaga kaum muslimin satu laki-laki saja. Akhirnya kemudian diperintahkan seseorang untuk menyusup, dan pada saat dia menyusup ketahuan oleh Ibunda Sofiyah. Ketahuan sama Ibunda Sofiyah, beliau turun tangan, langsung digebuk, dipukul, dan akhirnya orangnya sampai tewas. Karena dia tahu ada kejadian itu, makanya orang Bani Quraidah kemudian tidak berani lagi mengirim orang. Dia mengira bahwa yang ada di dalam tempat atau bunker itu, tempat persembunyian itu pasti ada pasukan khusus. Padahal cuma Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Allah membuat mereka takut. Sampai akhirnya jamaah, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan yang luar biasa. Mereka menyiapkan logistik untuk musuh. Yang di dalam saja itu kekurangan. Ngumpet-ngumpet diserahkan ke musuh, satu. Yang kedua, dia memberikan informasi. Ini loh, di sini ada celah. Hampir saja mereka bisa menyusup ke satu celah. Celah ini hanya diketahui oleh penduduk Madinah. Sampai kemudian Rasulullah utus ya beberapa orang sahabat untuk menjaga celah itu. Mereka bisa ditumbangkan lewat celah itu dan kemudian dijaga oleh pemanah. Dan lagi-lagi terus terjadi sampai 15 hari, bahkan lebih, dikepung itu Madinah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah 15 hari itu menurunkan pertolongannya. Mereka sudah mulai jenuh, mereka sudah mulai bosan. Allah menurunkan pertolongannya dengan diturunkan hujan badai yang sangat-sangat lebat. Dan kemudian angin kencang, Allah utus para malaikat untuk meniupkan angin sekencang mungkin, hingga kemudian tenda-tenda mereka carut marut porak-poranda.
Kemudian beliau mengutus Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu untuk ngecek. Coba kamu cek bagaimana keadaan mereka. Akhirnya beliau patuh, dicek dan ternyata benar mereka sudah morat-marit dan mereka sudah akan pulang. Jadi ini lebih tepat minim korban ya. Lebih tepat tidak peperangan tapi memang bertahan. Karena kalau dibuka perang di kota pasti kalah dalam jumlah. Makanya beliau hanya bertahan saja dengan para sahabat ya, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam hanya bertahan di dalam parit. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya kemudian mereka pergi, mereka pulang. Apakah selesai? Masih di tahun kelima Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Berarti kejadian itu hampir sekitar sebulan. Apa yang terjadi? Rasulullah pulang ya dari perbatasan Madinah, kemudian sampai ke rumah beliau yang ada di samping Masjid Nabawi. Baru kemudian beliau mandi. Selesai mandi, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa mungkin kamu meletakkan senjata sedangkan para malaikat saja belum meletakkan senjata? Kamu kejar Bani Quraidah. Dia sudah melakukan pengkhianatan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ini ada cerita. Rasulullah itu sempat kewalahan untuk menangani pasukan Ahzab. Karena dari dalam beliau diserang, dari luar juga beliau diserang. Sampai kemudian beliau mengatur strategi bagaimana caranya ini untuk bisa mengelabui musuh. Sampai kemudian datang dari Bani Ghatafan itu seorang namanya Naim. Ya. Naim radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya baru masuk Islam. Dan keislaman saya tidak diketahui oleh suku saya, tidak diketahui oleh kabilah saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kaum muslimin?" Beliau menawarkan bantuan. Maka Rasulullah cuma membalas kalimat ini dengan satu kata, yang ini kemudian menjadi kaidah. Innal harba khada'atun. Perang itu adalah tipu daya. Oh, dia langsung paham. Perang itu adalah tipu daya. Seseorang tidak diperbolehkan berbohong di tempat lain. Tapi dalam peperangan terkadang dibutuhkan. Ya, terkadang dibutuhkan karena untuk mengelabui musuh. Makna innal harba khada'atun sudah difahami langsung oleh Naim ini. Akhirnya kemudian dia mendatangi Bani Quraidah yang ada di dalam. Ini sebelum kocar-kacir. Dia mengatakan kepada Bani Quraidah, "Sudahlah, kamu berhenti saja. Daripada nanti kamu ditinggal oleh sekutumu. Mereka kan tidak tinggal di Madinah, kamu tinggal di Madinah. Kalau mereka nanti menang, ya mereka akan merampas semua harta benda, termasuk milikmu juga dirampas. Kalau mereka kalah, mereka lari pontang-panting, mereka pulang ke tempatnya. Kamu di sini." Dia mikir, oh iya ya. Kemudian kepada dua suku ini, Ghatafan dan juga Quraisy, dia mengatakan, sesungguhnya Bani Quraidah itu menyesal melakukan sekutu dengan kalian, dan dia saat ini sedang menyurati Nabi SAW untuk kembali setia dengan beliau. Kalau nanti itu terjadi, mereka datang kepada kalian, kemudian mereka minta perlindungan kepada kalian, percuma, nggak ada gunanya. Dia sudah mengikat atau setia kembali dengan Muhammad. Dia menyebut nama beliau SAW. Dua suku ini kemudian mengiyakan. Makanya ketika kekalahan itu sudah di depan mata, Bani Quraidah itu kemudian menyurati dua sekutunya, minta perlindungan dan jaminan, ditolak. Nah kan? Akhirnya kemudian mereka seorang diri. Namanya di mana-mana Pak, pengkhianatan itu tidak akan berjalan mulus. Sampai kemudian ya, setelah Rasulullah selesai di bulan Dzulqa'dah, selesai melakukan peperangan ini, beliau baru mandi, malaikat Jibril turun kemudian memberikan wahyu. Para malaikat itu belum meletakkan senjatanya. Kok kamu sudah mandi, enak banget. Kejar Bani Quraidah. Diperintahkan oleh malaikat Jibril. Apakah di sini menunjukkan Rasulullah itu balas dendam? Tidak. Pak, di mana-mana pengkhianatan itu membahayakan. Apalagi ini sudah menyangkut nyawa, keamanan. Negara manapun tidak akan memberikan toleransi kepada warga negaranya yang sudah berkhianat, apalagi memberikan informasi penting. Coba aja Korea Utara, kalau misalkan ada tentaranya ngasih informasi penting mengenai rudalnya di mana, bisa langsung dinuklir itu sama Kim Jong Un. Habis dari ujung rambut sampai di nuklir begitu, kayak bubur jadinya.
Semua negara itu sepakat tidak boleh ada pengkhianatan kepada warga negaranya. Yang kedua juga bukan dengan warga negaranya tapi dengan negara yang melakukan hubungan diplomatik. Nah, kalaupun kemudian terjadi, ya ini balik lagi. Makanya nanti hukumannya bisa diputus hubungan bilateralnya, kemudian sudah tidak ada lagi ekspor impor ke negara tersebut dan banyak sanksi-sanksi yang kemudian akan diberikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sampai kemudian Rasulullah SAW mengejar Bani Quraidah. Beliau mengejar Bani Quraidah dan menitipkan kota Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau SAW menyerahkan bendera perang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk kemudian menyerang Bani Quraidah, dan beliau SAW mengatakan agar menyusul Bani Quraidah dan jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di sana. Jangan kalian sholat asar kecuali kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah. Hadis ini dimaknai oleh sahabat Ali dan beberapa orang, ya nanti kita sholat asarnya di sana, walaupun waktu asar itu sudah masuk. Tapi sahabat yang lain tidak. Sahabat lain memahami bahwa karena waktu sudah masuk, waktu sholat sudah masuk, maka ya kita tetap harus sholat. Makanya itu kemudian terpecah para sahabat. Ada yang sholat ketika di awal waktu asar, ada yang kemudian mendengarkan dan patuh dengan sabda Nabi SAW yang memerintahkan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Nah, dari sini kemudian kita tangkap ternyata para sahabat pun berbeda pendapat. Padahal Rasulullah masih hidup, dan perbedaan pendapat itu didasari dari pemahaman mereka terhadap perintah Nabi SAW. Orang yang sholat tepat waktu menggunakan dasar inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Afdolus sholah fi awali waktiha. Sholat yang paling utama ya dikerjakan di awal waktunya. Tapi yang lain mengatakan ya betul, tapi kan perintah Rasulullah kemudian kita sholat di perkampungan Bani Quraidah, jangan sholat asar kemudian kecuali di sana. Dari sini kemudian jamaah ternyata khilaf itu sudah terjadi di masa Nabi. Karena mereka memahami perintah Nabi itu berbeda-beda. Selama dasarnya kuat, masing-masing memiliki hujah yang kuat, maka ini adalah khilaf tanawu, khilaf yang banyak memiliki ragam. Sebagai contoh takbiratul ihram. Kan ada beberapa kaifiyahnya, ada yang di pundak, tangannya begini, ada yang di telinga. Nah, ini dua-duanya memiliki dasar hukum. Selama memiliki dasar hukum yang kuat, maka tidak mengapa kemudian terjadi khilaf. Karena tidaklah masalah fikih itu dibahas, pasti di situ ada khilaf bainal a'immah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, tetap di kalangan para ulama. Sampai kemudian jamaah dikepung perkampungan Bani Quraidah ini. Dikepung, Pak. Dikepung oleh Nabi sehari, 2 hari, 3 hari. Dan kemudian mereka menyerah. Dan setelah mereka menyerah, maka Rasulullah kemudian memerintahkan dihukum. Yang diperintahkan untuk mengeksekusi adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Karena Sa'ad bin Mu'ad itu adalah penghulunya orang Ansor. Beliau penduduk asli Madinah yang juga disegani oleh Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan kemudian hukuman ini enggak main-main gitu ya. Hukumannya adalah hukuman mati. Karena mereka sudah membahayakan penduduk Madinah. Jadi itu jamaah yang semoga dirahmati Allah, sekelumit kisah di masa lalu orang-orang Yahudi yang ya kita nggak kaget kalau kemudian mereka melakukan pengingkaran, mereka melakukan pengkhianatan, karena memang dari moyangnya dulu punya gen seperti itu. Gennya itu nurun ke anak cucunya, gennya itu nurun ke keturunannya, sampai kemudian sifat ciri khas. Justru kalau mereka nggak berkhianat kita bingung malah, nggak berkhianat, tumben nggak berkhianat. Mereka itu harus berkhianat, Pak, untuk menyamakan gen dengan moyangnya. Kalau nggak berkhianat, aneh malahan kita itu. Ya. Dan kaum muslimin seluruh dunia sudah tahu. Tapi kan proses untuk terjadi sulh, terjadi perdamaian, ya terutama dengan Palestina itu kan tetap harus ditempuh. Walaupun kemudian mereka mengingkari, akhirnya mata seluruh dunia melihat tuh kan kayak begitu. Memang kayak begitu bangsa itu. Kemudian nanti terjadi perjanjian damai, begitu lagi ya.
Karena dia dilindungi kan begitu, dilindungi oleh negara adidaya. Makanya ya bisa berbuat onar sesukanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Bapak-bapak. Ada pertanyaan? Yang pertama Pak Toto. Ada lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dilihat dari sejarah Pak Ustaz, tadi Bani Nadir atau Yahudi itu selalu mengingkari setiap perjanjian, artinya ada sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian kalau kita lihat salah satu ayat dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka kepada umat Muslim sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, kalau kita melakukan ini, berarti Allah sudah berjanji bahwa memang tidak akan bisa kita berhubungan dengan Yahudi atau Nasrani. Nah, kaitan dengan Hamdun Nanas, seperti apakah seharusnya kita Hamdun Nanas? Apa kita hindari atau memang ini adalah rambu-rambu bahwa kalau kita berhamdun Nanas dengan Yahudi dan Nasrani pasti ada yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi. Mohon keterangan. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan ahkam ahlul zimmah. Hukum-hukum terkait dengan ahlul kitab. Kalau menyebut ahlul kitab berarti al-Yahud wan Nasara, yang hidup di bawah atau berdampingan atau berada di bawah lindungan negara Islam atau negara yang mayoritas kaum muslimin. Ya. Kalau mereka berada di bawah negara yang mayoritas kaum muslimin, itu kan harusnya ada hak dan kewajiban. Mereka diwajibkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mereka juga tidak diperbolehkan 1, 2, 3, 4, 5. Secara aturan seperti itu, Pak. Jadi karena mereka tinggal di negara yang mayoritas umat muslim, seyogyanya sebagai orang yang tinggal di tengah-tengah mayoritas muslim, ya hidup saja berdampingan yang baik dengan kaum muslimin. Kami sudah diperintahkan oleh agama kami untuk tidak mengganggu mereka. Kita kan diperintahkan untuk tidak mengganggu mereka, Pak. Karena mereka masuknya kafir dhimmi, orang non muslim yang berada di bawah perlindungan negara yang mayoritasnya kaum muslimin, bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritasnya kaum muslimin. Kalau negara Islam itu adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Ini negara yang mayoritasnya kaum muslimin. Nah, yang jadi masalah ini kan diregulasi, Pak. Banyak dilanggar aturannya, banyak ditabrak. Tapi kalau sikap kita diharuskan memang untuk melindungi mereka dalam tanda kutip ya. Tidak boleh mengganggu, misalkan punya mobil dikempesin. Itu enggak boleh. Kan dia non muslim, biarin kayak dia punya pohon misalkan mangga diambilin gitu, nggak boleh karena dia tinggal di negara yang mayoritas muslim. Bukan berarti kemudian kita harus menghormati mereka, tidak, karena agama itu memerintahkan kita untuk melindungi mereka yang berada di, dan mereka punya hak dan kewajiban. Ini sayangnya semuanya tidak dijalankan. Itu yang menjadi persoalan. Kewajiban mereka sebagai warga negara yang tinggal di negara mayoritas muslim tidak dikerjakan secara utuh, atau beberapa oknum saja yang yang melakukan penyimpangan. Kemudian perkara-perkara yang dilarang mereka juga tidak mengindahkan, sehingga kemudian mohon maaf kadang terjadi senggolan, terjadi gesekan dengan muslimin. Sebetulnya kan itu simple ya, tapi balik lagi kepada hati yang bersangkutan. Tapi secara umum memang seperti itu adanya, bahwa ahlu zimmah, mereka yang berada di bawah perlindungan atau mayoritas, orang Islam tuh baik banget. Coba mana ada ahlu zimmah kalau muslim itu minoritas di negara Eropa? Nggak ada istilah ini. Kalau ahlu zimmah itu adanya muslim melindungi non muslim, dan itu memang ada pembahasan ahlu zimmah, mereka yang taat membayar jizyah, membayar pajak,
mereka yang tidak mengganggu kaum muslimin, mengganggu ibadahnya. Itu ada aturan-aturannya. Dan ini bukan diskriminasi. Ya seperti itu, karena mereka mendapatkan himayah, mendapatkan pelindungan. Rumah ibadahnya tidak boleh lebih tinggi daripada rumah ibadah umat Islam. Rumahnya juga seperti itu. Itu diantara aturan-aturan yang harus dijalani. Tapi kan ini nggak dilakukan semuanya. Yang ada malah mereka merasa dilindungi, kemudian ya mohon maaf dalam tanda kutip berbuat kadang semaunya, kadang malah ribut dengan kaum muslimin. Terus kita kudu piye kan begitu. Ya sudah, kalau memang dia yang salah, ya hadirkan Pak RT atau Pak RW untuk koordinasi ini bagaimana tetap diselesaikan dengan jalan yang baik. Itu enaknya non muslim minoritas tinggal di negara muslim. Tapi kalau muslim tinggal di negara yang minoritas, tinggal di negara non muslim, injek-injek. Iya, buktinya Rohingya. Terus yang di Thailand dulu. Ya seperti itulah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya faktanya memang seperti itu, Pak. Karena banyak yang tidak mengindahkan. Mereka merasa paling itu yang kemudian menyebabkan terjadi gesekan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.